Hai Hai guys, guys, kembali lagi ke Tipis. Tipis. Jadi untuk episode kali ini di sini kita kedatangan narsum. Boleh perkenalan dulu, Bang? Jadi kenalin, nama aku Iwanul Muslimin Siregar. Biasanya dipanggil Iwan. Aku angkatan 23 Informatika. Oke. Sekarang berarti semester 6. Oke, jadi di sini kita kedatangan Bang Iwan dan kita akan tanya-tanyain terkait bisnis yang sekarang Bang Iwan lagi jalanin. Boleh dikenalin dulu? Ceritain dikit Ya, tentang bisnis abang yang jalanin sekarang. Jadi sekarang aku lagi jalanin bisnis warkop Eskom. Oke. Eskom itu awalnya untuk mahasiswa informatika. Kenapa Eskom? Karena sarjana komputer. Cuman kita plesetin pakai E biar Eskopi mahasiswa. Oh, Yang lebih general aja lah. Iya, iya. Nah itu kalau boleh tahu lokasinya di mana tuh, Bang? Lokasinya sekarang ada lagi. Lokasinya di seberang ADD Sukapura. Oh, yang dekat Kopi Merah Putih ya? Iya, sebelum merebut. Oh, sebelum Merput. Oke. Oke, jadi boleh nggak sih ceritain dulu dikit kenapa akhirnya mutusin untuk buka warkop gitu? Jadi awalnya tuh emang basicnya anak nongkrong kan. Dari semester 1 sampai semester 5 kuliah nongkrong. Kenapa ngeluarin duit buat ke orang lain gitu loh. Kenapa nggak bikin sendiri? Dan problem informatika dari dulu nggak punya tempat nongkrong sendiri. Jadi inisiasi lah buat bikin warkop buat nongkrong anak IF. Oh, jadi tujuan awalnya bikin warkop supaya ada tempat ngumpul untuk anak-anak IF gitu. Iya awalnya. Cuman kalau buat semua mahasiswa TLU juga nggak apa-apa. Oh, berarti bukan buat IF doang ya, emang general aja. Cuma emang namanya Eskom. Eskom. Oke. Terus proses awalnya kenapa sampai berani untuk buka usaha gitu? Kan pasti banyak banget pertimbangannya tuh. Apalagi abang kuliah semester 6 lagi kan? Iya. Kenapa berani? Mungkin karena kepres sama komunitas ultras mungkin ya. Oh, abang megang Ultras? Iya, jadi gimana caranya biar informatika ini bonding, gak mandang angkatan. Jadi 24 kenal 25, 25 kenal 23, nanti ada maba 26. Jadi ngumpulin satu tempat dan kita saling kenal. Berani juga karena partner aku udah ngejalanin bisnis sampai sekarang tuh dia ada total 5 bisnis sama warkop ini. Oh, jadi sebelumnya tuh udah ada bisnis gitu. Udah ada Abang itu berarti berdua doang atau emang? berdua. Oh, berarti foundernya berdua gitu. Iya. Oke. Oke, terus kayak kan pasti kalau warkop itu kan pengunjungnya apalagi daerah kampus kan mahasiswa kan. Dan terlebih walaupun bukan anak IF doang tapi general. Kira-kira gimana sih kayak abang buat narik mahasiswa-mahasiswa lain gitu yang buat biar masuk ke warkop abang gitu. Karena kan kita tahu sendiri kayak warkop di daerah Telkom belum banyak kan. Kayak WDP pun ada berapa ratusan warkop sampai di Jalan Sukapura pun ada warkop juga. Kira-kira kalau dari abang sendiri gimana cara buat narik si pelanggan warkop itu? Promosi lah berarti ya. Iya, promosi Iya, abang promosinya. gimana tuh? Pertama kita ada media sosial, TikTok sama Instagram kan. Yang kedua, aku biasanya promosi di grup-grup informatika. Oh, di broadcast berarti. Broadcast, kayak sini nongkrong guys, nongkrong. Jadi pembawaannya aku bukan sebagai owner. Tapi partner teman lah ya. Teman. Jadi, iya. Jadi mereka nongkrong aku ada. Itulah cara nariknya. Nice. Lumayan oke sih untuk sebuah warkop yang bisa memanggil teman-temannya, apalagi kan kalau nggak salah abang baru buka itu ya? Baru buka. Berapa lama bang? Oh, baru sebulan? Iya. Iya, baru sebulan pun aku lihat juga kadang-kadang masih sering rame. Dan sebenarnya kadang-kadang aku lihat ada broadcast-an, cuma nggak aku lihat banget broadcast-nya tentang apa. Dan ternyata itu abang lagi promosi warkop abang gitu. Mungkin kita bisa mention nanti kali ya. Iya, boleh banget. Tapi berarti kalau menurut abang sendiri, sosial media itu penting nggak untuk promosi? Penting banget sih, jujur. Karena misal nih, kita upload satu video di TikTok, yang nonton 1000 misalnya. Walaupun mereka nggak datang, at least mereka tahu. Tapi berarti kalau konten-konten di Instagram, TikTok gitu biasanya gimana? Kita biasanya emang random aja sih, absurd konten. Oh, biar Konten lebih yang kenalin warkop. Oh, gitu. Jadi biar lebih menarik ya, biar lebih beda gitu dari Tapi emang promosi sekarang sih kalau yang gue lihat sendiri bukan yang formal gitu sih, kayak karena kan sekarang udah kita ada di tangan- kita ada ini, tapi Iya. lebih banyak kan konten-konten yang kadang malah ngejokes tuh nggak sih kayak Iya, kayak yang lagi ngetren iya, sih. kayak kadang ngeledek atau kayak gimana jokesnya. Iya. Jadi dia ciri khasnya ya bukan warkop yang formal, promosinya formal gitu. Iya sih benar. Terus kalau di kan biasanya warkop tuh ada
kalau di warkop lain mungkin ada yang kayak cuman nyediain Indomie doang, terus kayak minumannya juga cuman pop ice atau gimana, wifi pun nggak ada. Kalau di warkop Eskom sendiri gimana bang? Jadi kita ada minuman, makanan ada ya nasi karik, omelet, Indomie, kayak warkop pada umumnya lah. Cuman plusnya kita ada wifi sama vape store-nya juga ada. Oh itu Oh, ada vape vape store. store. Nggak satu jadi satu atau Jadi satu. sebelah-sebelahan? Oh yang tapi fun fact, gue pernah kesana kan, dan di situ tuh emang yang di kirinya itu ya, Iya. yang ada. Terus itu ada 2 lantai kan ya? Itu kalau yang di lantai atasnya tuh emang agak lebih private ya. Lebih private ya bang. Jadi kalau misalnya mau ke sana itu perlu reservasi atau enggak bang? Kalau untuk yang ke lantai atasnya? Kalau buat acara-acara khusus mungkin reservasi Oh, harus. biar enggak ini ya, biar enggak nabrak sama yang lain ya. Terus sejauh sebulan ini ngejalanin warkop, itu menurut abang apa sih struggle yang paling berasa banget, yang paling kena banget gitu? Kena banget ya. Yang kayak, oh kayak gini ya rasanya buka usaha Tapi, gitu. Namanya proses bukan dari pas buka nggak sih? Kayak sebelum Iya. buka juga ada proses nggak Iya, sih? cuman Jadi, pas ngejalaninnya. iya. Pas udah ngejalanin berarti. Iya, pas udah ngejalaninnya gimana? Struggle-nya tuh ya manajemen waktu sih. Nah itu gimana cara Abang handle-nya itu. Iya. Karena abang sendiri kan semester 6 semester sekarang kan. 6, iya, kayak pusing banget nggak sih? Udah ke magang nggak sih? iya. Jadi aku ada satu karyawan, aku fokusin buat ngegantiin aku misalnya. Aku kan sebagai VIC lah. Kan ada dua orang owner. Satu VIC, satu lagi yang ngatur keuangan. Jadi aku VIC, jadi aku nunjuk setiap shiftnya satu karyawan buat mantau semua kinerja yang lain. Jadi aku nggak perlu repot setiap buka sampai tutup di sana. Harus ada di sana Iya. gitu, nggak perlu ya. Total sekarang ada berapa karyawan bang? Sekarang total buat kerja lapangan ada 6. Oh iya, banyak juga. Itu cara manage-nya gimana tuh? Ya. Ya per shiftnya ada 3. Oh per shift ada 3. Itu shiftnya? Shift 1 tuh dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Jam 4 sore sampai jam 1 malam. Oh tutupnya jam 1 malam ya. Malam. Oh. Terus menurut abang nih, apa sih kesalahan mahasiswa pas lagi pengen buka usaha gitu? Jadi kayak nggak jadi mulu, atau pas jalan itu ternyata nggak sesuai kemauan gitu? Kesalahannya tuh nggak berani ambil risiko. Yang kedua ya sama aja sih, sebenarnya takut rugi. Itu paling gede sih paling. Soalnya aku dari awal sama partner dia bilang kan, gak usah mikirin untung dulu. Kita buka, kita jalanin, namanya juga bisnis, mau untung mau rugi itu Iya, ada effort. pelajaran. Sebenarnya kalau dari yang gue pelajarin gitu kan, namanya di umur kita yang rentan 20-an ini tuh emang paling cocok waktunya buat kita bikin bisnis. Karena ketika kita gagal itu nggak terlalu jatuh banget. Jadi Investasi masih lah ya. ya, jadi masih bisa buat bikin bisnis lagi untuk mencoba gagal lagi sampai akhirnya berhasil. Karena kan kalau kata orang kan kesuksesan berawal dari kegagalan kan. Bener. Ya kan? Tapi berarti emang paling utama banget tuh takut rugi ya. Iya. Jadi maksudnya tujuan utama kalau emang pengen buka usaha, ya jangan takut rugi. Hmm. Iya sih, karena orang pasti bakal mikir kayak untungnya doang. Kalau Dia untuk maunya seneng membuka- doang. Iya, untuk buka usaha. Bukan hakikat sih, kayak ya emang manusia secara harfiahnya ya maunya untung dong, kayak siapa yang nggak mau rugi. Cuma kan ya di situ kalau yang gua tahu ya itu diujinya di situ kan. Karena namanya bisnis nggak selalu untung. Iya sih benar. Tapi berarti tadi kan abang bilang kalau berdua kan buka usahanya, itu berarti abang punya kepercayaan yang besar sama partner gitu. Punya. Jadi kayak emang udah kenal dari lama apa gimana? Atau udah direncanain dari lama? Aku kenal dia dari aku maba. Oh udah lama ya, berarti Jadi udah. dia dulu ada bisnis vape store sendiri. Jadi aku kan sebagai vapers kan nongkrong ke vape store juga lah. Jadi kita nongkrong di situ bareng-bareng. Akhirnya dia tutup buat pindahin ke warkop ini. Oh jadi yang toko vape store itu ditutup untuk pindah ke Eskom. Oh gitu. Jadi tujuannya ada vape store juga biar ngegampangin orang-orang yang mau nyari. Iya. Oh benar-benar sih. Sekarang kan orang pasti nyarinya ya emang ada tempat untuk makan dan ada vape store-nya sih. Dekat. Jadi kayak ya mereka karena ya biasanya vape store pun datang orang cuma buat beli liquid dan kayaknya selesai gitu kan. Kalau di sini mungkin bisa langsung jajan karena sebelahnya langsung warkop. Iya sih. Dan kalau misalkan ada nggak sih waktu-waktu di kayak dua-duanya tuh lagi sibuk banget gitu. Jadi kayak gimana ya cara ngontrolnya untuk tetap ngontrol si warkop ini tuh gimana? Jadi salah satu di antara 6 karyawan ini itu ada adik partner aku.
Oh, adik kandung. Adik kandung. Oh. Jadi dia yang semua manage. Oh, jadi kalau misalnya dua lagi sibuk, ada backup plan ya. Ada. Benar sih, mungkin kalau misalnya bikin usaha kita harus mikirin plan A, plan B-nya Benar. untuk bisa worst case-nya gitu ya. Karena ya itu sih benar. Karena kita harus tetap walaupun kita udah pede dengan plan A kita nih, kayak kita nggak bisa bergantung Iya, dengan plan itu doang. kita harus bikin worst case-nya juga. Yes. Tapi selama dari persiapan sampai sekarang udah jalan 1 bulan ya, sorry. Bulan. 1 bulan, itu apa sih menurut abang yang kayak ini pelajaran tuh yang benar-benar berharga banget gitu, yang plusnya gitu. Plusnya ya, Iya. aku nggak gampang nilai orang lah. Karena sekarang karyawan aku 2 udah di-cut. Oh, dari Kak. Itu Berarti total dari 6 itu di 2 di-cut atau Dari- Dari 6, 2 di-cut dan 2 udah masuk. Oh, Ada- baru. berganti Oh, berarti lagi. emang di 6 ya karyawannya. Oh, jadi itu di-cut itu pas ini kan baru sebulan ya, berarti baru dong ya, baru. baru hari ini. Oh iya, baru hari ini. Itu dua-duanya barengan. Dua-duanya. Tapi ada masuk langsung 2 lagi. Iya, udah masuk langsung 2. Nah, itu gimana sih cara itu kan pasti ada masalah kan Ada. sampai di-cut kayak gitu. Gimana sih emotional control dari abang gitu loh untuk kayak tetap wise dalam nyikapin situasi kayak gitu tuh. Yang pertama aku nganggap dia kan belum berpengalaman karena mereka berdua nih fresh graduate SMA lah. Tapi mereka bareng berdua. Bareng. Oh. Nah, mereka ada hubungan lah. Iya, dari sebelum masuk pun udah ada hubungan. Oh, Cuman emang selama 1 bulan ini dia eval berapa kali, keprofesionalannya nggak ningkat. Oh. Masih banyak minus pemasukan masih banyak. Nggak, misalnya kamu mesen nih, sama dia nggak diinput di aplikasi. Oh, iya. Catat. Jadi tuh jatuhnya minus ya. Iya. Oh, jadi dari Mas Dili berarti ngasih teguran dulu kali ya. Iya, kita udah negur 3-4 kali. Oh iya. Tapi itu masih aja kayak Masih gitu. Tapi itu berarti kayak gimana kalau misalnya buka bisnis kita juga harus tahu ya emotional control kita tuh kayak gimana ke orang lain. Iya sih, bener sih. Karena takutnya kalau misalnya terlalu emosi kan agak gimana ya. Jatuhnya maki-maki. Iya. Itu kayak bos banget sih kalau kayak gitu. Iya, kalau kayak gitu. Ya walaupun sebagai owner sih gue harusnya juga marah-marah ketika karyawan gue nggak bener gitu Iya, kan. benar. Apalagi udah dikasih peringatan 3 kali 4 kali, ya emang nggak mau berubah berarti bro. Iya, mau karena- gimana lagi? Maksudnya PR di owner juga nggak sih untuk nyari karyawan Iya. lagi? Cuman kita karena ada kenalan lah. Oh, jadi di hire aja gitu ya. Tadi abang kan mention ini ya, apa sih pakai program di ininya? Iya. Itu programnya bikin sendiri kah atau nyawa ini kah? Karena kan kita tahu sendiri abang backgroundnya informatika kan. Apa ada kemungkinan abang yang bikin programnya sendiri gitu? Sekarang kita lagi bikin aplikasinya. Kalau Wow. sebulan ke belakang, emang kita pakai yang tersedia di App Store Oh, oke. atau Play Store lah. Kayak ini ya, kayak Udu gitu-gitu ya? Iya, cuma Mocha. kita pakai apa ya? Loafers. Oh, Itu nama Oh, jadi sekarang lagi Develop. lagi Iya, develop develop. aplikasi untuk warkop. Keren sih, gokil juga. Harus sistemnya bakal kayak gacoan. oh jadi scan di meja? Iya, bayar dapat makanan. Oh, jadi nggak perlu ke kasir Bukan ya? Kasir. Benar. Seru sih itu. Kayak different aja dengan warkop yang lain. Karena warkop yang Iya, lain ya canggih mereka gitu. datang Harus terus ke pesan, kasir. iya. Iya Ujung-ujungnya dia QRIS-nya depan kasirnya. Iya. Kalau kayak sistem gacuan kan ya kita duduk di meja nih udah bener-bener nggak kemana-mana. Sampai dari duduk nongkrong sampai pulang pun di meja doang udah gitu kan. Bagus sih itu karena digitalisasi nggak sih bang? Iya. Zaman sekarang tuh nggak harus ikutin zaman lah. Karena kalau kayak zaman dulu ya kalian nggak mau maju. Bakal boring sih. Iya. Terus sekarang ada pikiran inovasi lagi nggak bang untuk warkopnya? Kayak kira-kira apa sih pengen bikin sesuatu yang beda dari warkop yang lain gitu? Kemarin sih baru ada obrolan kita mau undang DJ. Oh iya. Wow. Cuman kita masih mikirin warga lah, sama kos-kosan sebelah. Oh iya, karena itu ini ya daerah yang cukup padat ya. Kiri kanan kosan, depan belakang kosan. Tapi itu dia buat si DJ-nya itu udah ada orang atau Udah gimana? ada dari anak informatika sendiri. Oh, anak informatika juga. Nah. Oh, oke. Buat fasilitasnya tadi kan ada apa ya sih? WiFi katanya kan. Terus Wifi, ada ya menu sama vape
Store. Oh, vape store ya langsung. Kipas ada nggak bang kipas? Kipas ada dong. Ada, Atas ada. bawah ada. Adem dong, maksudnya nggak panas. Jadi nggak panasan Udah ya nggak kita zaman, juga. men. Nongkrong Jadi kita keringetan, bau nongkrong asem. di warkop masih ada kipas, masih oke lah. Tapi buat sirkulasinya gimana bang? Maksudnya dia kan otomatis kalau warkop tuh kan orang pada ngerokok ya. Iya. Terus kayak- ya jendela semua sih di bawah. Tapi Oh, jujur, terbuka. gue kan pernah kesana dan waktu itu sempat di lantai 2-nya. Dan itu jendelanya ada jendela sama ada pintu kan. Iya. Jadi kayak ada balkon, semi balkon ya. Itu jadi nggak bakal pengap sih kalau di gua. Terus ada kipasnya Sepoi-sepoi juga. deh. Iya, agak mantep-mantep sepoi gimana gitu ya. Dia tuh jendelanya ada 2, terus ada itu tadi pintunya bisa dibuka dan dia nggak mepet yang ke gedung sebelah gitu loh. Jadi luas banget, iya. Luas dia berarti. Luas untuk di lantai Untuk 2-nya. parkirannya luas dia. Parkiran ya cukup lah 10. Kemarin sih 20 motor juga. Iya, ada. kemarin rame sih. Oh, waktu iya, sana. muat. Iya, muat kok. Omong-ngomong soal parkiran nih. Jujur gua kalau ke WDP malas banget bayar parkirnya. Ya. Kira-kira ada nggak tukang parkir Takutnya di sana? kita parkir ada yang datang nyamperin pakai kris. Iya, Nggak punya soalnya kan nggak punya cash gitu. Walaupun digitalisasi zaman sekarang, Iya, cuma kayaknya parkiran pakai tukang kris parkir agak- tuh much sih. Iya. Mereka datang, kita mau keluar motor sendiri nih, datang dari sono di jalan. Nggak ada cash masih. Wih nih, kata gua, ya gila bang. Nah, di kalau di warkop sini nggak- Eskom nggak ada tukang parkir. Oh, iya. ada tukang parkir. Kita anti ormas lah. Anti ormas. Anti ormas. Tapi beneran nggak ada parkir atau ada orang datang pernah atau gimana tuh? Ada. Kita nggak sama ormas pun kita nggak ngasih. Jadi mereka emang nggak jadi nagih-nagihin parkir juga. Oh, tapi pernah Nggak diminta. pernah dari awal. Oh, dari awal nggak pernah. Jadi aman ya untuk duit 2.000. Karena Kalian aman. Kayaknya kena juga sih kalau terus-terusan. gini maksud gua kan kayak kita nongkrong sehari nggak cuma sekali men. Bener. Iya kan? Orang-orang Nongkrong bisa sehari bisa 3 kali 4 iya, kali. bisa bolak-balik ke Dengan 2000 warkop. 2000 kali 4 aja udah 8. Iya, dan itu 8.000. Sehari 8.000 bisa 8.000. dapet sarapan kayaknya. Iya sih. Nasi Tadi kuning sih gua makan dapet. sarapan 10.000. Iya, tadi sih 10.000 ya, kurang 2.000 10.000 sih enak doang. banget. Iya sih benar-benar. Karena emang sebenarnya nggak sesepele itu juga ya kalau misalnya ada tukang parkir kayak gitu kan jadi males sih jatuhnya, jadi kayak nggak mau nih datang ke tempat ini lagi Gue udah gitu. ngamut sih. Iya jujur. Jadi pas besoknya gue nongkrong lagi kayak ada tukang parkir anjing gue Iya. ngapain. Terus kalau misalnya ada tukang parkir kayak gitu juga harus PT-PT nggak sih jatuhnya? Oke. Kan tadi kita udah ngomongin kan soal fasilitas di Eskom kan Nah. bang. Kayak ada wifi, terus ada kipas, sirkulasi bagus. Dan lengkap ya, cukup lengkap sih. Yang penting sih parkir gratis. Itu aja. Benar, itu juga penting banget. Number one. Nah, ngomong soal bisnis bang. Bisnis tuh kan ya kayak bang tadi kan kayak ada untung ada rugi. Kalau boleh tahu omsetnya sebelum berapa sih bang kira-kira? Dan jumlah pengunjungnya kayak rata-rata sehari Range-nya berapa? per hari itu. Per hari. Iya. Per hari nih. Kalau range nggak customer gitu Iya gitu. sih. Oh, total. Kalau per hari ya bisa dibilang kayak 40 sampai 60 lah. Lumayan ya. Itu dari buka sampai tutup tuh segitu. Iya. Satu Banyak hari. sih untuk warkop. Sebuah Jadi warkop sih tempat nongkrong itu oke sih. mungkin kalah rame sama kopi kenangan yang di situ Batu Tunggal. Batu Tunggal dikit banget pak, serius. Kayaknya karena tempatnya sih, karena Nggak proper. iya menurut gua tempat nongkrong tuh ya harus sesuai dengan mood orang-orang dan emang tempatnya harus bagus. Dan gitu loh. warkop Eskom menurut gua kayak lu bisa PW sih di sana karena kayak ya udah emang mau ngapain kalau ke warkop sekalian nongkrong dan ngobrol tuh udah enak banget. Yang pasti di sana. dekat ini juga dekat apa sih kos-kosan kan. Belum pernah kesana Orang ya? kalau beli makan. Iya nanti kesana deh. Abis ini yuk kesana. Selalu aja udah. Makan siang kita di sana Iya ya. abis ini makan siang. Makan siang boleh sih dong bang. Boleh, Abis ini. boleh. Banyak lengkap banget dan di situ start dari kalau nasi dari berapa bang? Nasi 9.000-an udah 9.000-an. Oh, iya. Gue dapat sumpah. Indeks ekonomi sih. Wow, gua mau sih. 9 Indeks ribuan ekonomi. udah makan kenyang dan itu Yes. porsinya oke banget. Dan cepat pelayanannya by the way. Gue bisa kalau pesan-pesan datangnya cepat. Service quality. Iya. Nice. Gua Dan suka. quality oke banget. Tadi omsetnya kira-kira berapa bang sebulan bang? sebulan ya. Kotor bersih aja lah ya. Iya boleh. Boleh. 10 sampai 15. Lumayan bro. Wow. Lumayan. Buka kali ya kita ya abis ini. Buka. Ini baru Berdua ya? bulan ini ya. Mau berdua nggak? Kita buka aja Kita kali ya sekarang. Sebelah Eskom. Balik. Wow, kok bersaing Kok gitu. bersaing? Kok bersaing jatuhnya. Fun fact-nya nih, fun fact nih. Harusnya Eskom tuh pakai mesin kopi. Oh iya. Lamar Zoko. Cuman pas kita lagi tahap renovasi, sebelah kita buka kopi. Itu yang sebelah kanan, Pak. Yang sebelah kanan itu ya? Iya. Yang menempel banget itu. Iya. Jujur itu Sebelah weird banget, men. Itu kayak literally ini bangunan Eskom kan. Di sini banget. Jadi kayak Nempel. Nempel. Satu tembok ya, satu tembok gitu ya.
Iya, cuma beda pintu aja bang. Iya, cuma beda pintu doang ya itu ya. Oh, jadi nggak jadi tuh abis Nggak itu. jadi, soalnya kita mikirin rezeki orang. Tapi ya namanya rezeki dari Udah Tuhan kan diatur dari atur. sama yang di atas. Ya mungkin orang maunya ngopinya yang ke Eskom, ada juga yang maunya ke mesin kopi Cuman itu. kan karena yang buka duluan di sebelah ya, iya. yang sebelah. Jadi kayak biar terkesan lebih fair aja Sebenarnya ya bukan dianggap saingan sih kalau gue yang punya ya, karena ya mereka bisa jadi juga mesin kopi di situ, mesin makan di Eskom bisa juga. gitu. Iya. Jadi sama-sama saling membantu aja. Ya karena di sana kalau di Eskom tuh minumannya ini ya kayak sasetan ya. Sasetan, makan Jadinya. Dan menurut gue di sana tuh dengan kayak bawa 20.000 kayak udah kenyang banget sih di sana. Udah Still deal deh. Gue bisa Banget. hidup Jujur normal banget. di Indonesia ini yang sedang Tapi bobrok. iya, dan karena rata-rata warkop yang pernah gue datangin di daerah sini ya, itu range-nya start dari 15 ribuan, 13 ribuan gitu sih. Dan di sana makanya waktu kemarin ke sana dan ternyata ada yang 9 ribu, cukup shock. Agak kaget. Indeks ekonomi? Nggak nyampe $1. Iya. $1. $1 sekarang 18.000. 18.000. 9 kali berapa? 18. Iya, Dapat 2 porsi, Bro. Dapat 2 porsi sih. Nice. Di sana udah oke banget. Ya, kita buka abis ini yuk. Enggak. Jadi kalian minat nih buka bisnis juga nih? Pengen sih jujur. Bisnis apa kira-kira? Sebenarnya gue juga ada kepengen buka bisnis warkop bang, tapi di rumah gue. Jadi kayak gue Rumah sama lu di abang mana gue kalau boleh tahu? di Jakarta bro. Oh, Jakarta Barat. Rumah gue Jakarta Barat. Jadi gue sama abang gue ini emang demen nongkrong juga kan. Ya kita sama-sama Bronx lah. Wow. Nongkrong kita ya di mana jadi, dan orangnya juga lumayan ekstrovert kalau gue sama abang gue. Jadi ya gue bisa ngobrol sama tukang somai, gue bisa ngobrol dengan yang lain, siapapun kocok ngobrol gitu loh. Jadi kenapa nggak kita buka warkop aja gitu? Karena ya warkop kalau misalkan daerah kampus ya mungkin mahasiswa semua yang datang kan. Cuma kalau daerah perkotaan kayak Jakarta Barat gitu kan ya otomatis semua random general semua datang kan ke warkop itu. Nah gue pengen bikin warkop jadi nggak kayak warkop biasa. Ya kalau abang tadi kan ada inovasi pengen ada DJ gitu kan. Kalau kita tuh lebih kayak stand panggung gitu. Jadi orang-orang bisa live music, bisa juga dia atau mau nge-stand up bisa juga di situ. Jadi ya emang kita warkopnya tuh buat ngebangun suasana. Untuk menu sih simple kayak warkop abang sih kayaknya. Jadi Kayak- vibe-nya asik ya. Iya. Jadi orang warkop datang nggak cuma kadang kan orang ke warkop main HP doang. Iya. Ya bener-bener ruang komunikasi untuk sesama lah gitu. Tapi kalau di Eskom sendiri menu yang paling bestseller apa tuh, Bang? Sejauh ini antara nasi orak-arik atau omelet. Omeletnya tuh gimana? Gue belum pesen tuh, belum pernah tahu. Itu telur. Jadi telur pakai mie. Omelet yang iya, mie telur. mie sama telur. Yes. Cobain ya guys, jangan lupa. Itu enak Iya. sih harusnya. Gue juga pengen nyobain. Nanti abis ini Boleh. Kita makan yuk. Gue deh. Oke, kan tadi kan gue juga pengen buka warkop kan bang. Kira-kira ada saran nggak sih dari lu kayak bukan buat gue deh, kayak buat semua mahasiswa general informatika, lah. iya. Iya, yang pengen. Kayak yang pengen bikin buka warkop tuh, kira-kira ada saran nggak dari abang gimana sebagai yang Gak cuma udah punya? warkop lah ya, bisnis. Iya. Yang pertama mungkin kalau mau berpartner pilih yang benar. Saya yang udah sama-sama serk lah, Heeh. Iya. cocok. Yang kedua dari awal tentuin job desk masing-masing apa biar nggak ada Nabrak. nabrak, Gak ada nggak miskom. Hmm. Benar. Yang ketiga jangan takut rugi. Yang keempat nih time management wajib banget. Itu penting banget ya supaya nggak nabrak. Sebagai mahasiswa sih harus. Sibuk banget kan. Yang penting kan tetap nomor 1 kuliahnya dong pasti kan. Prioritas. Benar. Oke, kayaknya cukup ngobrol seru. Iya, kayak Seru gitu nggak sih? udah seru banget sih untuk mengetahui. Gua dapat banyak ilmu sih jujur. Iya, Gua dan- bisa saingan mungkin sama Wow, Eskom. kok niatnya jahat? Nggak gitu bro. Kita nggak tahu. boleh. Jauh sih Jakbar. Enggak. Jauh Iya sih, sih. Jakbar. Tapi ya ilmunya bisa gua serap lah dari Bang Iwan ini Tapi kan. di kirinya Eskom ada tempat kosong nggak, Bang? Nggak ada kosan. Oh, udah, kosan nggak bisa. Aduh. Berarti Gua udah. nggak punya duit buat ngusir kosan sih jujur. Jadi kita di Jakbar aja bukannya ya, biar Iya, nggak saingan udah. juga. Dah, gitu aja. Terima kasih nonton. Bye.